Bapak, Ibu, dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Oka Mila Rika, CGP Angkatan 11, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi, modul 2.2, pembelajaran sosial emosional. Koneksi antar materi ini akan dibahas melalui 3 tahapan, yaitu kesimpulan, kaitan antar modul, dan pertanyaan lanjutan. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari modul 2.2, pemahaman saya tentang pembelajaran sosial emosional meningkat. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya mencoba merancang dan mengintegrasikan pembelajaran di kelas dengan PSE. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Urgensi PSE yaitu meningkatkan kompetensi sosial dan emosional sehingga terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif dan dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik. Adapun 5 kompetensi sosial emosional adalah yang pertama kesadaran diri, yang kedua kesadaran sosial, yang ketiga pengelolaan diri, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Indikator PSE ada 4. Yang pertama pengajaran eksplisit, yang kedua integrasi dalam praktik mengajar, yang ketiga penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, yang keempat penguatan KSE PTK di sekolah. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? PSE memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being. Guru yang memiliki kompetensi sosial dan emosional yang baik lebih efektif dan cenderung lebih tangguh, dan merasa nyaman di kelas karena mereka dapat bekerja lebih baik dengan murid. Salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan harus berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dengan kolaborasi dan gotong royong keluarga, sekolah, dan komunitas, bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis murid. Dengan PSE dan juga pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, guru diharapkan bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif didukung dengan budaya positif di modul 1.4. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada siswa, tentu saja dengan pemahaman yang baik, dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di modul 1.1, menerapkan nilai dan peran guru penggerak di modul 1.2, dan juga seorang guru harus memiliki visi diri dan prakarsa perubahan yang telah dipelajari di modul 1.3. Bagian selanjutnya ada 3 pertanyaan lanjutan. Pertanyaan pertama, apa yang saya pikirkan sebelum dan setelah mempelajari modul ini? Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional tidak perlu dituangkan atau diintegrasikan dalam perencanaan pembelajaran, sehingga penerapan di kelas hanya sebatas berusaha menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi siswa tanpa memperhatikan kompetensi sosial emosional yang perlu dikembangkan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk diterapkan dan berperan penting dalam keberhasilan murid. Kompetensi sosial emosional yang bisa diajarkan secara eksplisit kepada siswa terintegrasi dengan pembelajaran atau dengan menciptakan iklim dan memberikan teladan kepada murid. Pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional murid dapat diwujudkan dengan melakukan pembelajaran sosial emosional. PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Berbagai praktik yang bisa dilakukan sebagai wujud KSE seperti duduk diam sejenak, mendengarkan musik, atau melakukan teknik stop, take breath, observe, dan proses. Dengan melaksanakan pembelajaran yang mendukung KSE, dipercaya bahwa hal tersebut mampu meningkatkan kompetensi murid.
Hal penting yang kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Praktik kesadaran penuh atau mindfulness bukan sebagai solusi pemecah masalah, melainkan membantu dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan akan masa lalu. Hal penting yang ketiga adalah kesejahteraan psikologi atau well-being. Kesejahteraan psikologi atau well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kesejahteraan psikologi dapat tercapai apabila murid sudah mampu mengimplementasikan 5 kompetensi sosial emosional didasari oleh mindfulness. Jadi, tujuan akhir dari kesadaran penuh dan penguasaan 5 KSE adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan psikologi. Pertanyaan yang ketiga, berkaitan dengan nomor 2, perubahan apa yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, bagi murid-murid dan bagi rekan sejawat. Bagi murid, mulai melaksanakan pembelajaran yang menguatkan kompetensi sosial dan emosional murid. Kegiatan ini akan saya laksanakan di dalam pembelajaran maupun dengan mewujudkan iklim dan budaya sekolah yang mendukung KSE, seperti melatih mindfulness, teknik stop, membuka pembelajaran dengan hangat, dan melatih KSE siswa dalam kegiatan kelompok. Bagi rekan sejawat, mulai melakukan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggelar diskusi bersama, melakukan penanganan siswa bersama-sama, melaksanakan program sekolah secara kolaboratif, atau melakukan pelatihan dan pengimbasan tentang kompetensi sosial emosional kepada PPK. Semoga menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.